MG Listeners, Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT memeriksa kondisi truk tangki Pertamina yang menabrak sejumlah pengendara di Jalan Transyogi Cibubur. Dugaan sementara terjadi kegagalan sistem pengereman pada truk tangki milik Pertamina dan dalam pengecekan itu KNKT memeriksa komponen rem dan kondisi mesin. Dan berikut keterangan dari investigator KNKT Ahmad Wildan. Dulu saya belum bisa tahu kotor atau enggak, kan harus hidup ngisi dan sebagainya baru kita cek. Okay. Nanti ini saya juga mau ke pengemudi. Pengecekan dilakukan melalui dari apa aja Pak tadi? Sistem remnya. Sistem rem. Jadi kita isi dulu anginnya, kita uji rem dan sebagainya. Nanti sistem konektornya juga ada bocor atau enggak nanti kan kelihatan. Oh, selain itu ada lagi Pak? Nanti lihat perkembangan saya ngobrol sama pengemudinya kayak apa. Oke. MG Listeners, sosok Iron Man yang menolong korban kecelakaan Cibubur terungkap. Dia adalah Kurwanto yang kesehariannya menjadi badut Iron Man di Jalan Transyogi Cibubur. Kurwanto menceritakan detik-detik saat dia menyelamatkan korban bernama Firas. Kurwanto mengatakan saat kejadian dia tengah mengamen di pertigaan CBD, tepat di tempat kejadian perkara. Sesaat setelah kejadian tersebut, Kurwanto lantas melihat Firas Firdaus yang tengah terjepit truk Pertamina bersama motornya. Sontak dia pun langsung berlari untuk menolong korban. Lantas bagaimana cara ketika ada kasus kecelakaan lalu lintas, masyarakat dapat menolong korban dengan aman dan tepat? Kita akan diskusikan hal ini dengan seorang relawan kemanusiaan, Mia Guspitasari. Selamat siang Mbak Mia. Iya, selamat siang Mbak. Ya, sehat selalu ya Mbak Mia ya. Alhamdulillah. Mbak sehat? Sehat, alhamdulillah. Mbak Mia, kita ada kejadian yang kemarin ya, tragedi yang membuat kita sendiri terhenyak. Tapi memang ada beberapa pertanyaan nih dari kami juga dan juga MG Listeners. Ada beberapa pendapat yang menyampaikan kalau korban kecelakaan itu nggak boleh langsung digotong gitu ya Mbak, atau ditolong dengan pengetahuan yang mungkin masih awam. Apakah benar Mbak Mia? Ya baik, Mbak Jati izin jawab ya. Betul, sebenarnya ketika kita orang awam atau kita yang tidak memiliki kemampuan medis seperti itu, kita tidak bisa menolong secara langsung seperti itu. Tapi kita lihat juga kondisinya bahwa kita harus melihat apakah korban itu sadar atau tidak. Mungkin ketika korbannya sadar, itu bisa langsung kita bantu atau kita tolong. Tapi ketika korbannya tidak sadar, nah berarti akan ada kemungkinan-kemungkinan lain yang mungkin orang awam kurang paham seperti itu Mbak. Oke, kalau ternyata korbannya ini tidak sadar, itu kemungkinan-kemungkinan apa yang mungkin terjadi secara medis Mbak Mia? Untuk kemungkinan itu banyak. Pertama, kita biasanya melihat dari kasusnya terlebih dahulu. Contoh, misalnya tadi ada truk atau misalnya contoh ada tabrakan. Ya, kita kasih contoh tabrakan. Nah, berarti tabrakan sepeda motor. Nah, ketika ada kondisi tidak sadarkan diri, bisa jadi pertama karena adanya perdarahan yang hebat, Mbak. Okay. Jadi ketika ada perdarahan yang hebat, darah keluar banyak, tubuh kita akan kekurangan darah dan terjadi shock. Okay. Nah itu biasanya kemungkinan kita untuk sadar itu minim, jadi biasanya memang tidak sadar. Kemudian bisa juga karena adanya bisa juga karena patah tulang yang hebat dan lain halnya, atau bisa juga cedera-cedera yang terjadi terutama di daerah kepala, itu bisa terjadi, bisa menyebabkan dia tidak sadarkan diri. Ya, cedera kepala dan potensi patah tulang. Nah ini yang saya ingin tanyakan juga ya, mungkin MG Listeners juga penasaran. Bagaimana caranya memberikan pertolongan kalau ternyata orang yang akan kita bantu ini ada potensi seperti itu, ada cedera kepala dan juga patah tulang, Mbak Mia? Baik Pak. Kalau kita posisikan sebagai kita orang awam dan tidak bisa menolong atau kita tidak memiliki kemampuan seperti halnya dokter, perawat atau relawan-relawan yang terlatih di pertolongan pertama,
yang mungkin bisa dilakukan orang awam, yaitu menghubungi ambulans atau menghubungi polisi atau menghubungi rumah sakit terdekat, gitu Mbak. Oke, menghubungi ambulans atau mungkin langsung telepon 112 begitu ya, Mbak Iya, ya? betul, Mbak betul. Mia. Oke. Nah, apa saja yang tidak boleh dilakukan? Kalau tadi kan sudah do's-nya nih, sekarang don'ts-nya itu apa yang nggak boleh dilakukan kalau kita menolong korban kecelakaan lalu lintas? Ya, baik. Kalau kita sebagai orang awam tadi, kita tidak boleh sembarangan untuk mengangkut korban begitu saja, karena apalagi korbannya tidak sadar. Karena ketika kita salah mengevakuasi atau kita salah memindahkan, nah itu bisa berakibat fatal, bahkan bisa sampai menyebabkan kematian, gitu. Kemudian untuk penolong atau kita ingin menolong, apalagi dia ada kayak perdarahan atau darah yang keluar, kita usahakan menggunakan alat pelindung diri minimal sarung tangan, gitu. Jadi Oke. kenapa? Sarung Ya, tangan ya, itu ya, tujuannya untuk apa? Apakah supaya menghindarkan dari infeksi atau seperti apa? ya betul. Sarung tangan ini tujuannya untuk apa? Karena darah itu merupakan sumber penularan penyakit, Mbak. Jadi kita tidak tahu apakah yang kecelakaan atau misalnya yang terkena musibah dan dia mengeluarkan darah yang banyak. Nah, kita nggak tahu di situ apakah dia memiliki riwayat penyakit tertentu, terutama yang terkait darah, gitu Mbak. Jadi Oke. untuk keselamatan kita sendiri sebagai penolongnya. Ya, ini justru perspektif yang menarik karena selama ini kan kita selalu ketika melihat orang kecelakaan kita pengen segera menolong ya, membantu orang itu ya supaya mereka selamat Ya, gitu. Tapi justru ini ya salah satu perspektif yang aman untuk kita sendiri. Jangan lupa sebagai penolong MJ listeners kita juga perlu memperhatikan keselamatan kita ya. Artinya memang betul tadi ketika ada luka terbuka, ada darah, ada potensi untuk penularan penyakit di situ. Begitu ya Mbak Mia ya? iya betul Mbak. Iya, oke. Tadi seandainya nih kita mengalami kejadian seperti yang dialami oleh tadi Iron Man yang di jalanan tadi ya, apakah boleh itu dipindahkan ke tempat yang lebih aman? Tadi kan Mbak Mia sempat jelaskan, oke kalau orangnya dalam kondisi sadar deh gitu ya. Jadi Ya, kalau memang korbannya sadar, apakah boleh kita langsung pindahkan ke tempat yang lebih aman? ya, betul. Untuk dalam kondisi sadar itu kita bisa langsung memindahkan karena tujuan kita memindahkan secara cepat agar menghindari kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi seperti bahaya susulan. Kita tidak tahu apalagi di jalan raya banyak kendaraan, mungkin potensi bahaya susulannya akan banyak gitu. Jadi itu bisa dievakuasi terlebih dahulu, tapi balik lagi tadi kita juga sebagai penolong harus melihat ketika tadi terhimpit. Nah, berarti bagian mana yang kemungkinan cedera? Nah, kaki. Kita asumsikan yang cedera berarti kaki. Nah, kakinya seperti apa? Misalnya patahkah atau seperti apa? Nah, mungkin ini akan ada tindak lanjut lebih detailnya. Tapi memang untuk pertolongannya itu tidak untuk dievakuasi. Tapi tadi balik lagi, kita harus melihat keadaannya. Gitu. Oke, jadi itu pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, saya juga penasaran nih ketika kita ingin membantu orang yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Kan ada yang dalam kondisi sadar tapi mereka shock ya. Nah, itu Betul. apakah boleh kita memberikan sesuatu untuk mereka misalnya apakah teh hangat ataukah air putih ataukah coklat atau apa yang bisa membuat mereka meredakan shock itu? Oke, ya. Jadi untuk korban-korban yang mengalami shock, jadi sebenarnya gini ya Mbak, kita asumsikan atau kita luruskan secara bersama ya, shock yang dimaksud itu kaget atau shock karena perdarahan. Karena kalau yang saya pelajari, shock dalam dunia medis itu artinya dia kekurangan oksigen ke area otak gitu Mbak. Kalau seperti kaget, Oke. nah kalau seperti kaget atau misalnya dia tiba-tiba terdiam, merenung seperti itu, nah memang paling utamanya tadi diistirahatkan terlebih dahulu, ditenangkan, kemudian kita ajak komunikasi. Jadi jangan serta-merta kita sebagai penolong karena oh yaudah saya beri minum saja gitu. Nah
kita tidak tahu kondisi korbannya seperti apa. Jadi kita perlu adanya komunikasi dengan korban, gimana perasaannya, atau mungkin kita anjurkan. Jadi kita tidak menyuruh, tapi kita anjurkan ibu atau bapak mau minum terlebih dahulu biar lebih tenang, gitu. Atau seperti tadi, memang paling mudah adalah memberi minum. Tapi tadi balik lagi kita komunikasikan dengan korban. Oke, baik Mbak Mia. Kita sudah ada penelpon yang masuk nih Mbak Mia, ingin ikut berdiskusi dengan kita. Namanya Pak Gunawan. Selamat siang Pak Gunawan. Terima kasih. Selamat siang Mbak Jiti, selamat siang Mbak Mia. Ya, selamat siang Pak selamat Gunawan. siang, Pak Gunawan. Ya, ada pertanyaan apa mungkin Baik, Pak Gunawan? terima Silakan bisa langsung ke Mbak Mia. Ya, baik Mbak Jiti, terima kasih Mbak Mia. Mau menanyakan saja, jadi kalau kita bicara di lapangan yang case-nya paling sering terjadi itu adalah warga masyarakat biasa, kita yang nggak ngerti mesti ngapain, ya kan artinya. Nah, tapi yang saya mau tanyakan adalah kondisi golden time pertamanya antara menunggu yang bisa mengerti untuk menghandle itu makan beberapa menit, kemudian sementara si korban di tepi jalan atau di tengah jalan paling banter bisa dibantu adalah kalau mohon maaf agak tragis begitu ditutup koran. Tapi kita masih harus pastikan antara yang bersangkutan sudah tiada atau masih ada kehidupan begitu ya. Nah, mau tanya dari sisi apa ya namanya, apa bahasa ininya ya, Mbak Jeti, Mbak Mia, bahasa yang paling baik di lingkungan masyarakatnya apa selain mengamankan tentu sudah, tapi kemudian kan tadi topiknya nggak berani ngangkat segala macam gitu. Nah, jadi maksud saya gini, yang nunggu yang bisa handle itu kan baru mau datangnya agak beberapa waktu, golden time. Sementara yang di situ ya bisanya baru nutup saja. Nah, sementara kan kejadian di jalanan ada arus lalu lintas. Oh iya, bahasa saya adalah seberapa etis antara sambil menunggu ada lagi warga masyarakat saking nggak enak hati akhirnya dipinggirkan dulu, tapi menjadi malah kesalahan secara medis. Tapi kalau dibiarkan saja tambah tidak etis. Oh ya, satu lagi Mbak Mia, mohon paparannya walaupun mungkin bukan bidangnya Mbak Mia, yang paling banyak kemudian difoto-foto ditinggal pergi. Bagaimana ini? Ini semua dalam satu rangkuman siang hari ini. Mohon paparannya. Iya Itu Pak saja dulu Gunawan, ini pertanyaannya sangat menarik sekali ya. Baik, pertanyaannya Pak Sama-sama, Gunawan selamat sangat siang. menarik. Ya, Jadi kembali. ini sebenarnya kita alami juga ya ketika kita mendapati ada korban kecelakaan lalu lintas di hadapan kita gitu ya. Kita sangat ingin untuk membantu mereka pastinya. Tapi kemudian ada beberapa hal langkah yang tadi sudah kita bicarakan dan diskusikan juga dengan Mbak Mia. Ada step-step yang harus kita perhatikan gitu ya Mbak Mia, demi keamanan, baik keamanan korban dan juga keamanan kita sebagai orang yang hendak menyelamatkan gitu. Nah, mungkin tadi pertanyaan dari Pak Gunawan boleh langsung dijawab Mbak Mia? Silakan. Ya, mungkin saya ada beberapa yang saya catat, atau mungkin tadi jika ada pertanyaan yang belum terjawab boleh ditanyakan kembali, begitu Pak Gunawan. Tadi betul, ketika ada terjadi kecelakaan, itu memang biasanya masyarakat menunggu bantuan seperti itu dalam kondisi tidak sadar ya Pak Gunawan, atau dalam kondisi sadar ini. Pak Gunawan sepertinya sudah terputus Mbak. Kalau kita Oke. ada dua skenario, kalau korbannya sadar dan tidak sadar itu seperti apa yang harus kita lakukan? Mungkin tadi pertanyaan Pak Gunawan juga terkait dengan etika di saat menunggu sampai bantuan datang begitu Mbak. Oke, ya betul. Yang pertama yang masyarakat bisa lakukan ketika memang dalam keadaan korban sadar tadi, bisa mengevakuasi, kemudian menghubungi bantuan untuk lebih lanjut, bisa tadi 112 atau misalnya rumah sakit terdekat dan lain hal untuk kasus yang memang itu sadar. Tadi kita bisa mengevakuasi terlebih dahulu. Tapi untuk yang kasus tidak sadar, saya pribadi tidak menganjurkan tadi untuk dievakuasi, atau mungkin tadi Pak Gunawan berbicara bahwa tidak berani untuk mengevakuasi, maka harus melakukan seperti apa. Nah, kita harus melihat dulu kejadiannya sudah berapa lama. Karena biasanya kalau dalam kasus henti nafas, itu hitungannya menit. Jadi ketika seseorang berhenti nafas,
Nah, hitungannya itu menit. Nah, kemudian ketika dia kasusnya henti jantung atau misalnya dia ada perdarahan yang hebat, nah hitungannya itu jam. Untuk kasus-kasus kecelakaan lalu lintas biasanya dia hitungannya menit sampai jam gitu. Jadi kita bisa melihat waktu kejadiannya sudah berapa lama. Nah, itu bisa memastikan bahwa apakah si korban ini masih bisa diselamatkan atau ternyata si korban ini sudah meninggal dunia. Kita asumsikan bahwa si korban ini ternyata sudah cukup lama dan dia ternyata sudah tidak ada nafas dan kita anggap karena masyarakat itu mungkin tidak berani. Nah, biasanya tadi betul ditutup dengan koran. Kemudian biasanya untuk masyarakat tertentu ada yang memfoto, memvideo. Nah, mungkin kita sebagai yang sudah lebih paham, nah itu menganjurkan untuk tidak memfoto atau memvideo korban tersebut. Begitu. Kenapa? Karena balik lagi kepada kode etiknya tadi, dan bisa dijelaskan juga kepada masyarakat jika mereka memfoto dan memvideo itu tidak untuk disebarluaskan. Seperti itu, Mbak. Ya. Jadi karena mungkin masyarakat fungsinya dalam kondisi ini karena dia tidak mempunyai kemampuan, jadi tadi mensterilkan wilayah atau tempat kejadian gitu Mbak. Ya, Mbak Mia, saya tertarik dengan istilah mensterilkan tempat kejadian tadi ya. Memang ketika terjadi kecelakaan itu memang kecenderungannya warga di sekitar atau bahkan yang berkendara melintas gitu ya, itu juga mengeluarkan handphone langsung memvideokan atau memfotokan. Nah, ini yang memang perlu kita sadari bersama dan juga sampaikan ke warga tersebut bahwa ini juga menyangkut privasi keluarga korban juga ya nantinya kalaupun ada kondisi-kondisi yang darurat untuk mereka. Jadi kita harus menghargai dan juga menjaga etika tersebut. Begitu ya Mbak Mia ya? Iya, betul dan mungkin tambahan Mbak, Ya, jika silakan. misalnya foto dan video itu diperlukan untuk misalnya kondisi kecelakaan lalu lintas yang tidak tahu identitasnya atau misalnya hanya misalnya orang luar kota dan lain hal, nah mungkin itu bisa bekerja sama dengan polisi. Nah, jika memang belum ada kepolisian dan lain hal, nah mungkin foto-fotonya dianjurkan untuk diblur, Mbak. Jadi tidak serta-merta ketika kita foto dan video langsung sebar dan upload ke sosial media. Iya Begitu. betul, ini seperti cara kerja jurnalis juga di media ya Mbak ya. Sebelum kita publish, kita harus juga memblur terutama ketika ada darah dan lain sebagainya begitu ya Mbak ya. Ya, Baik, betul. baik. Terima kasih Mbak Mia Guspitasari sudah berbagi, relawan kemanusiaan kita. Terima kasih untuk berbagi dengan MG Listeners hari ini, sangat-sangat bermanfaat Mbak informasinya. Terima kasih, salam sehat Mbak Mia. Ya, terima kasih juga Mbak Jasi. Sehat selalu. Sehat selalu, amin.